Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Harati Wahyuningsih. Di sini saya akan membawakan materi mata kuliah manajemen syariah yang berjudul petunjuk tentang manajemen. Saya akan menyampaikan 4 poin di sini. Yang pertama, manajemen bagian dari syariah Islam. Yang kedua, organisasi menentukan manajemen. Lalu yang ketiga, perilaku dalam manajemen. Dan yang terakhir, sistem yang dijalankan. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, di mana manajemen bagian dari syariah Islam. Ya, kita semua tahu bahwa dalam agama Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, teratur, dan juga tuntas, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini berdasarkan dengan syariat Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Untuk firman Allah yang menjadi dasar kegiatan manajemen ada pada Quran Surat As-Saff ayat keempat yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun dengan kokoh. Lalu ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaannya dilakukan secara itqon. Nah, itqon di sini maksudnya adalah arah atau tujuan dari pekerjaan tersebut jelas, landasannya mantap dan juga cara mendapatkannya transparan. Hal ini merupakan amal perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita masuk ke organisasi memerlukan manajemen. Poin yang kedua. Ya, apapun itu bentuk organisasi pasti memerlukan manajemen. Baik itu lembaga, institusi pemerintahan, perusahaan, atau bahkan rumah tangga sekalipun akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan manajemen yang baik. Dan sebaliknya, apabila tidak dimanage dengan baik, akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik. Nah, ini ungkapan dari Ali bin Abi Thalib. Kita langsung masuk ke poin yang ketiga, di mana perilaku dalam manajemen. Jika setiap orang yang terlibat dalam kegiatan manajemen syariah meyakini dan menyadari tanggung jawab atas konsekuensi logisnya, maka diharapkan perilakunya yang dilakukan itu akan terkendali dan tidak akan menjadi perilaku KKN di mana ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, karena sadar sepenuhnya adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana Allah Maha melihat juga Maha mendengar, dan akan diperhitungkan semua perbuatannya, baik perbuatan itu buruk ataupun baik. Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat Az-Zarah ayat 7-8 yang berbunyi, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat ia roh pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar ya roh pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, dalam konteks ini, manajemen syariah berbeda dengan manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan lepas dari nilai-nilai keimanan dan ketauhidan Islam. Selain itu, yang membedakan antara manajemen syariah dengan juga manajemen konvensional adalah setiap aktivitasnya atau kegiatannya. Dalam manajemen syariah selalu diupayakan menjadi amal soleh bagi si pelaku dan juga amal ibadahnya yang dilandasi oleh persyaratan. Yang pertama ada niat yang ikhlas karena Allah, yang kedua tata cara pelaksananya juga harus sesuai dengan syariah Islam, lalu yang ketiga dilakukan dengan penuh kesungguhan. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, di mana sistem yang dijalankan. Sistem yang dijalankan dalam manajemen syariah ini adalah sistem yang menjadikan perilaku pelakunya berjalan dengan baik, tidak mudah tergoda untuk melakukan suatu penyimpangan. Sistem manajemen yang baik itu antara lain dapat dilihat dari bagaimana sistem itu mengatur mekanisme dan hubungan kerja antara unit-unit yang ada di dalam organisasi tersebut. Apakah berjalan secara teratur, terkoordinir, atau terkontrol oleh pemimpinan, dan juga membentuk kekuatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, hal ini juga sesuai ya dengan firman Allah pada Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan juga sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Untuk mekanisme
itu sendiri dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama, bagaimana mendayagunakan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Dan yang kedua, mendayagunakan fungsi-fungsi unit kerja, yaitu bagian keuangan, perlengkapan, produksi, pemasaran, dan juga administrasi. Nah, berita yang terkait dengan materi ini, baru-baru ini saya membaca bahwa ada 47 buruh pabrik di FSK menolak PHK sepihak dan pesangon ditransfer tanpa perundingan yang dipublish oleh Tempo.co. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa dari pihak manajemen tidak ada pemberitahuan dan juga tidak merembuknya terlebih dahulu akan adanya PHK dengan serikat pekerja. Namun tiba-tiba karyawan dipanggil dan diberitahukan bahwa mereka di PHK. Pesangon juga sudah ditransfer sebesar 0,5%. Nah, dari berita tersebut saya beranggapan wajar apabila karyawan menolak di PHK karena manajemen tidak mengikuti peraturan di mana sesuai aturan yang berlaku semua pihak harus mencegah adanya PHK. Nah, jika PHK tidak bisa dihindari oleh perusahaan, harusnya manajemen juga menyampaikan maksud dan tujuan pemutusan kerja melalui perundingan dengan serikat pekerja. Namun kan nyatanya tidak. Nah, apabila dalam perundingan itu tidak tercapai kesepakatan, PHK juga hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Hal ini tidak sesuai dengan konsep manajemen syariah ataupun manajemen konvensional, di mana hal tersebut berjalan tidak sesuai dengan aturan yang ada, aturan di PKB misalnya, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Saya rasa yang saya dapat sampaikan hanya ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.